Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 kedua bulan Juni ini. Perkembangan COVID-19 di Indonesia bukan semakin turun, namun semakin naik. Hari kemarin 8.892. Yang wafat pun meningkat 211 orang. Ini maknanya COVID di Indonesia belum bisa dikendalikan. Lagi-lagi warga negara Indonesia tidak semuanya meyakini bahwa COVID-19 ini sebuah ancaman, sehingga banyak di antaranya yang tidak mengikuti protokol yang sangat ringan yang telah dianjurkan oleh Badan Dunia, sehingga sampai hari ini tidak bisa dikendalikan. Hadirin sekalian, tatkala COVID ini tidak terkendali, itu nanti rangkaian akibat negatifnya sangat banyak sekali, terutama mengefek kepada pendidikan. Apapun kemajuan teknologi ini sangat mendukung untuk pendidikan, namun tatkala dilakukan seperti yang hari ini, teknologi tidak membantu. Mengapa? Karena para pelajar yang mengikuti pendidikan ini terkungkung dalam satu ruangan kecil yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Akhirnya stres dan lain-lain. Akhirnya kualitas pembelajarannya turun sama sekali. Ini efek daripada COVID kepada pendidikan. Jumat yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana usaha harus mengejar semua yang tertinggal itu supaya terpenuhi, yakni 9 tahun. Nah, ini akibat. Jadi pendidikan sama sekali terimbas, sama sekali tergerus oleh COVID ini. Ini maknanya generasi yang mengalami masa COVID ini nanti 10 tahun yang akan datang baru terasa betapa kurangnya. Sedangkan kalau kita tengok apa yang terjadi COVID ini di Indonesia, kemungkinan tahun ini pun belum habis. Kalau sampai ujung tahun nanti masih paras 8.000, naik 22. Tahun 22. Itu pun akan terus. Bagaimana efek kepada ekonomi luar biasa. Saudara-saudara, kita di Ma'had ini mungkin tidak terasa karena sistem sudah terpadu. Lingkungan yang di luar Ma'had berusaha untuk mencari makan
Ini sungguh sangat berat. Di Mahat makan tersedia, fasilitas yang lain tersedia, seperti tidak ada apa-apa. Di dalam kampus kita ini seperti tidak terjadi apa-apa, karena memang dihadapi dengan berbagai macam ketegasan untuk mendisiplin para penghuni dilakukan. Kemudian halaman yang luas seperti ini mendukung. Kemudian bangunan-bangunan yang dihuni oleh para pelajar dan yang lain-lain memenuhi persyaratan, sehingga terjadi perputaran kehidupan yang tidak terlalu terimbas daripada wabah itu. Khususnya dari bidang kesehatan terus kita kontrol. Kalau umpamanya ada yang bergejala, langsung ditangani, langsung selesai. Nah, disiplin seperti ini tidak terdapat di masyarakat luas. Di masyarakat luas tidak terdapat disiplin yang seperti kita lakukan ini. Ada yang berdisiplin, tapi kekurangan kecukupan untuk memenuhi hajat hidup harian, kekurangan. Akhirnya semua terhimpit, pendidikan terhimpit, ekonomi terhimpit. Bagaimana dengan ekonomi nasional? Saudara-saudara, kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi krisis yang sangat mendalam. Tapi kalau krisis kecil sudah terjadi, mudah-mudahan jangan sampai krisis mendalam. Saudara dan para hadirin, oleh itu penghuni kampus ini sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk berpesan, jadilah disiplin hidup itu menjadi satu kesatuan hidup kita yang tertanam di dalam hati kita, sehingga menjadi mental attitude yang menggerakkan fikir supaya fikir ini bisa jernih. Jangan ada yang merasa terpaksa. Merasa terpaksa itu mungkin awal-awal. Sekarang jangan ada merasa terpaksa. Jadikanlah ini sebuah atau suatu kebiasaan yang baik. Jangan mencoba untuk lepas daripada kaidah-kaidah. Itu di kampus. Kemudian tentang vaksin. Insya Allah mudah-mudahan dalam tempo yang tidak lama, karena yang kita minta kerjasama sudah memberikan isyarat dan saya sudah tanda tangan untuk mendatangkan vaksin. Memang mahal, tapi harus kita tempuh. Harus kita tempuh supaya angka 0 ini yang di kampus ini terus bertahan sampai kapanpun. Kemungkinan harganya ada jutanya karena 2 kali. Kemudian itu harus kita beli. Mungkin awal kita beli, LKM akan beli, siapa penggunanya itu nanti membayar apapun caranya nanti, mau dicicil mau apa. Nggak soal. LKM akan ambil, kemudian penggunanya kita kenakan. Dan insya Allah harga yang ada itu sama. Harga keluar umpamanya Rp1, kita kenakan Rp1 juga untuk kasus daripada vaksin COVID-19 ini. LKM tidak akan memungut sesen pun.
Jadi berapa yang diperlukan, itu yang akan dibayarkan, dan saudara mencicil kalau tidak punya uang. Umpamanya mencicil 1 tahun, silakan. Toh nanti tahun depan vaksin lagi. Karena vaksin kekuatannya hanya setahun. Nah, ini disampaikan oleh Syekh supaya semuanya siap-siap. Siap-siap. Kalau Syekh beruntung karena mendapat bagian yang tidak pakai bayar, tapi harus ke Bandung, ongkosnya mahal juga. Nah, jadi sama. Nanti saudara-saudara dalam kampus ini, dokter yang akan memberikan vaksin datang kemari. Ini anugerah bahwa kita memiliki satu kerjasama yang baik. Kita jaga saja kesehatan kita, saudara-saudara, sukses besar kalau kita mampu mempertahankan kesehatan di musim seperti ini. Jangan banyak-banyak yang kita gapai, karena setelah sehat, program ke depan bisa bergerak. Secara gerakan ekonomi yang di kampus kita ini sedikit pun tidak berkurang. Gerakan pertanian berjalan, gerakan pembangunan berjalan, gerakan peternakan berjalan, gerakan penghijauan lingkungan berjalan. Mengapa? Karena lingkungannya sudah dikawal, sehingga tidak ada waktu dengan alasan COVID kita tidak bisa bergerak. Bergerak terus. Karena bergerak terus, fisik kita terjamin akan sehat dengan berpegang pada kaidah-kaidah yang sudah kita tetapkan di dalam ini. Ini saja patut disyukuri bahwa lingkungan kita ini lingkungan yang steril. Kemudian yang pulang, katakanlah yang relaksasi, ini wajib. Jangan masuk lewat pintu yang tidak resmi. Kalau saudara tidak dikontrol masuk, itu berarti saudara menyelundupkan penyakit. Jadi keamanan, jaga baik-baik. Siapa yang relaksasi datang ke kampus harus dikontrol. Ini yang disampaikan oleh Syekh, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.